Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika, uji kompetensi bab 1, operasi hitung pecahan. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 5. Ini dari buku Senang Belajar Matematika, kelas 5, revisi 2018, semester 1 anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan soal ini. Ibu mulai dari soal pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang benar. Soal nomor 1, hasil dari 4/7 ditambah 3/8. Ibu tuliskan di sini. Ini 4/7 ditambah 3/8. Ini sama dengan, perlu kita amati di sini penyebutnya harus kita samakan. 7 bilangan prima dan 8 bukan kelipatan dari 7. Maka KPK dari 7 dan 8 di sini adalah, langsung kita kalikan, 56. 7 dikali 8, 50. Ini dikali. Kalau ini dikalikan, maka selanjutnya yang atas ini dikali silang. 8 dikali 4, 32. Kita letakkan di sini. Tandanya tambah. Selanjutnya 7 dikali 3, 21. Sama dengan 32 ditambah 21, 53. 53/56. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Hasil dari 1, 2/3 ditambah 5/6. Ibu tuliskan di sini. 1, 2/3 ditambah dengan 5/6. Di sini. 1 utuh. Ini kita tulis dulu. Selanjutnya 3 dan 6 ini harus kita samakan penyebutnya. 3 bilangan prima, 6 kelipatan dari 3. Maka KPK-nya di sini adalah 6 anak-anak. 3 menjadi 6 dikali 2. Di sini atas juga dikali 2. 2 dikali 2, 4. Tandanya tambah. 6 ke 6 tetap dikali 1, atas dikali 1. 5 dikali 1, 5. Ini sama dengan 1, 9/6. Di sini nih, kalau kita mau menyederhanakan, ini 1 dibagi 3, 9 dibagi 3, di sini 3/6 juga dibagi 3, 2. 1, 3/2. Karena pembilang masih lebih besar dari penyebutnya, maka ini bisa kita sederhanakan. 3/2. Dikali 1, 2 dikali 1, 2. Kita kurangkan sisa 1. Kita naikkan 1/2. 1/2 ditambah dengan 1 utuh. 1 ditambah 1, 2. Ini 1/2. 2 1/2 atau 2,5. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Lanjut ke soal nomor 3 kita. Hasil dari 21/5 ditambah 1, 5/8. Ini, Ibu langsung saja. 2 ditambah 1 anak-anak. 2 ditambah 1, 3. 3, selanjutnya di sini 5 dan 8 ini KPK-nya, karena di sini 5 itu bilangan prima dan 8 ini bukan kelipatan dari 5, maka kita kalikan. 5 kali 8, 40. Ini KPK-nya. Lanjut kalau kita kalikan, kita tinggal kali silang di sini. 8 dikali 1, 8. Tandanya tambah. Selanjutnya 5 dikali 5, 25. Ini sama dengan 3-nya utuh di sini. 3, 8 ditambah 25, 33/40. 3, 33/40. Pilihan jawaban C yang tepat. Ini kalau anak-anak masih bingung, boleh bertanya ke Ibu. Silakan tulis di kolom komentar. Soal nomor 4, perhatikan operasi penjumlahan berikut. Operasi yang hasilnya adalah 1, 5/6 adalah, ini kalau kita amati anak-anak, di sini nih KPK-nya 6, 2 kali 3. 6 di sini 3, 3 kali 1 3. Ibu tuliskan di sini 3 kali 1 3, 2 kali 1 2. Di sini nih 5/6 saja, tidak ada 1 5/6. Kalau di sini 3.
3 dengan 3 berarti di sini gampang saja. Ini sama dengan, kalau ini sama dengan berarti di sini per 6. Di sini 3 ditambah 2, 5/6 saja. Kalau di sini 1, di sini sama, sudah penyebutnya sama, 3, 1, 2/3. Kita lihat kalau di sini ini KPK-nya 12 anak-anak. 1, ini KPK-nya 12, berarti per 12. 3 dikali 1, 3. 4 dikali 1, 4. 3 tambah 4, 7. 7 per 12. Berarti yang D di sini. Kita lihat di sini 1 utuh. Selanjutnya 3 dikali 2, ini KPK-nya 6 dikali silang. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 1, 3. 2 ditambah 3, 5. 1, 5 per 6. Jadi pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Lanjut ke soal nomor 5, hasil dari 2, 2/3 dikurang 1, 5/6. Ibu bahas di sini. Langsung Ibu kurangkan. 2 dikurang 1, di sini 1. Selanjutnya, di sini kita cari KPK 3 dan 6 itu karena 3 prima dan 6 kelipatan 3, berarti KPK-nya 6 di sini. 3 menjadi 6 dikali 2, atas dikali 2. 2 kali 2, 4. 6 ke 6 ini tetap, ini berarti dikurang 5/6. 4 dikurang 5, ini hasilnya negatif, maka yang satu utuh di sini kita jadikan 6/6, kita jadikan pecahan. 6/6, ini 1. 6/6 sama dengan 1, ditambah 4 dikurang 5, sama dengan 6 ditambah 4, 10 dikurang 5, 6 ditambah 4, 10 dikurang 5, 5. Hasilnya 5/6. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Lanjut ke soal nomor 6. Hasil dari 4, 3/4 dikurang 1, 1/2. Ibu tulis di sini ya. Ibu kurangkan langsung yang utuh. 4 dikurang 1, 3. Ini selanjutnya 4 dan 2, KPK-nya 4 anak-anak. Ini karena 2 kelipatan, 4 ini kelipatan 2. 4 tetap berarti kali 1, di sini 3, tandanya kurang. Di sini selanjutnya 2 ini sekarang menjadi 4 dikali 2, berarti atas juga dikali 2. 1 dikali 2, 2. Sama dengan 3. Utuh, 3 dikurang 2, 1/4. 3, 1/4. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Lanjut di sini, hasil dari 6 dikurang 3, 1/8. Ibu tulis di sini saja. Ini 6, ini 6 utuh dikurang 3, 6 utuh dikurang 3, masih 3. 3 dikurang 1/8, berarti masih dikurang 1/8. 3 ini Ibu pinjam 1 utuh, tinggal 2. Ibu pinjamkan yang 1 utuh menjadi 8/8. Dikurang 1/8. Ini sama dengan 2-nya utuh. 2, 8 dikurang 1, 7/8. 2, 7/8, pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Lanjut soal nomor 8 anak-anak. Hasil pengurangan yang hasilnya 5/8 adalah, kita coba untuk soal A dulu anak-anak di sini. 1/2 dikurang 3/8. Satunya masih utuh di sini. 2 dan 8 KPK-nya 8. Dikali 4. 2 menjadi 8 dikali 4, ini kali 4. 1 kali 4, 4 dikurang 3. Ini sama dengan, ini 8 ke 8 tetap, berarti sama dengan 1/8. Bukan pilihan jawaban yang tepat. Lanjut di sini. 1/8 dikurang 5/8. Di sini kita jadikan semuanya bentuk ini, 1 ini dijadikan 8/8. Karena di sini penyebutnya sudah 8. Ditambah 1/8 dikurang 5. Sama dengan 8 ditambah 1, 9 dikurang 5, 4. Di sini 4/8. 4/8 itu sama dengan 1/2. Bukan jawaban anak-anak. Lanjut ke soal C di sini.
Pilihan jawaban C. 1/8, 1/8 dikurang 1/2 ini harus dijadikan pecahan semua. Satunya utuh ini dijadikan 8/8 ditambah 1/8 dikurang ini 2/8 kali 4. 1 kali 4, 4. Ini sama dengan Ibu taruh di sini. 8 ditambah 1 ini 9 dikurang 4, 5. Jawabannya 5/8. Ini sudah ketemu jawabannya anak-anak. Ini kalau di sini ini KPK-nya 6 anak-anak. 3 dan 2 KPK 6 ini bukan pilihan. Jadi 5/8 sudah ketemu pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Lanjut ke soal nomor 9, Ibu letakkan di sini. Dayu memiliki 1/8 kg telur, sebanyak 3/8 kg telur digunakan untuk membuat martabak. Sisa telur Dayu adalah, kalau digunakan berarti dikurang. 1/8 dikurang dengan 3/8. Ini sama dengan, Ibu taruh di bawahnya saja. 1/8 kalau dikurang 3/8 hasilnya negatif. Ini kita jadikan pecah. 1 utuh kita jadikan 8/8. Tandanya tambah. 1/8 dikurang 3/8. Di sini 8 ditambah 1, 9 dikurang 3, 6. 6/8. Kalau kita sederhanakan anak-anak, nih Ibu bagi dengan 2, Ibu bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 3/4 anak-anak. 3/4 kilogram ini sisa telurnya. Dan jawaban A yang tepat. Soal nomor 10, Edo membagi buah semangka menjadi 8 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 bagian dibagikan kepada Siti, 3/8 bagian dibagikan kepada B. Banyak semangka yang dibagikan Edo adalah titik-titik bagian. Berarti yang dibagikan tadi 1/4. Ini ditambah dengan 3/8. Ini sama dengan kita jadikan KPK-nya 4 dan 8 itu 8. 4 menjadi 8 kali 2 atas kali 2. 1 kali 2, 2. Ditambah di sini 3. Karena ini 8/8 tetap. 2 ditambah 3, 5/8. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Lanjut Ibu bahas soal uraian ini anak-anak. Soal nomor 1, populasi dari suku Jawa adalah 2/5 dari penduduk Indonesia, dan penduduk dari suku Sunda ini adalah 3/20 dari penduduk Indonesia. Berapa bagian populasi penduduk suku Jawa, dan suku Sunda di Indonesia? Kalau berapa bagian berarti ini dan berarti kita jumlahkan. 2/5 ditambah, Ibu tuliskan di sini soal nomor 1. Pembahasannya 2/5 ini ditambah dengan 3/20. KPK dari 5 dan 20 itu 20 anak-anak. Ini bilangan prima, 20 kelipatan 5. 5 menjadi 20 dikali 4 atau dikali 4. 2 kali 4, 8. Ditambah, ini sudah per 20 tetap ditambah 3. Sama dengan 11/20. Berarti jawabannya 11/20 bagian. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi nih anak-anak, karena di sini prima. Lanjut soal nomor 2. Populasi suku Batak di Indonesia 17/200 dari penduduk Indonesia. Populasi suku Madura di Indonesia 9/125 dari penduduk Indonesia. Di sini, berapa bagian populasi suku Batak dan suku Madura di Indonesia? Kalau ini berarti dijumlah. Niatnya diminta dijumlah anak-anak. Ini karena dan. Ibu bahas di sini soal nomor 2. 17/200 ini ditambah dengan 9/125. Ini sama dengan KPK dari 200 dan 125 itu 1000 anak-anak. Ini 1000. 200 menjadi 1000 itu dikali 5 atas dikali 5. Ini 17 dikali 5,
85. Ditambah dengan 125 menjadi 1000 itu dikali 8 di sini. 9 dikali 8, 72. Sama dengan 157 dibagi per 1000. Ini 157 per 1000 bagian anak-anak. Jadi jawabannya 157 per 1000. Lanjut ke soal nomor 3. Di Indonesia banyak bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di antaranya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia 1/8 bagian, penggunaan bahasa Jawa 3/10 bagian. Berapa bagian selisih penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari? Ibu bahas di sini anak-anak, di sini saja. Yang namanya selisih itu nilai yang besar dikurangi dengan nilai yang kecil. Ini berarti ini 1/8, 3/10. Ini yang nilai yang besar dikurangi dengan nilai yang kecil. Ini 3/10 dikurangi dengan 1/8. KPK dari 10 dan 8 ini 40 anak-anak. Ini kali 4. 3 kali 4 12, tandanya kurang. Di sini 8 ke 40 di sini dikali 5 atas kali 5. 1 kali 5 5. Sama dengan 12 dikurang 5 ini 7/40. Berarti berapa selisih penggunaan bahasa Jawa yang lebih banyak dan bahasa Indonesia? Berarti bahasa Jawanya lebih banyak dibanding bahasa Indonesia. Sudah Ibu hitungkan di sini. Dalam percakapan sehari-hari jawabannya 7/40 bagian. Soal nomor 4. Di sebuah perkampungan tinggal suku Jawa, Madura, dan Sunda. Penduduk Jawa, suku Jawa 5/8 bagian, penduduk suku Sunda 3/16 bagian, dan sisanya suku Madura. Berapa bagian penduduk suku Madura pada perkampungan tersebut? Baik, Ibu bahas soal nomor 4 ini. Ini kalau sebuah perkampungan ini berarti banyaknya 1 bagian, seluruhnya 1 bagian. Dikurang untuk suku Jawanya 5/8 di sini. Selanjutnya dikurang lagi suku Sundanya di sini 3/16. Ini sisanya adalah suku Madura. Selanjutnya kita jadikan per 16 anak-anak. Di sini satunya kita jadikan 16/16. Karena ini KPK 8 dan 16 itu 16. Dikurang 8 jadi 16 dikali 2. 5 dikali 2 10. Dikurang 16 ke 16 kali 1. Atau kali 1 3. Ini sama dengan 16 dikurang 10 6 dikurang 3 3 per 16 bagian. Berarti berapa bagian penduduk suku Madura pada perkampungan tersebut? Jawabannya 3/16 bagian. Lanjut soal nomor 5. Peserta karnaval peringatan Hari Kemerdekaan RI terdiri atas 2/6 pelajar, 5/12 pegawai, dan sisanya dari masyarakat. Berapa bagian peserta karnaval dari masyarakat? Baik, Ibu bahas di sini soal nomor 5. Keseluruh peserta karnaval keseluruhannya ada 1, dikurang 2/6 yang pelajar, dikurang lagi 5/12. Ini dari pegawai. Ini kita jadikan semuanya pecahan biasa. 1 jadikan 12/12 anak-anak. Karena KPK dari 6 dan 12 itu 12. Dikurang 6 ke 12 ini kali 2 atas kali 2. 2 kali 2 4. Tandanya kurang. Ini per 12 tetap berarti 5. 12 dikurang 4 8 dikurang 5 3. Di sini 3/12.
Kita sederhanakan masih bisa ini. Kita bagi 3 dibagi 3. 3 dibagi 3, 1 per 12 dibagi 3, 4. 1 per 4. Berarti peserta karnaval dari masyarakat itu 1 per 4 bagian. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan asal suku dari beberapa siswa berikut ini. Di sini sudah disediakan tabel anak-anak. Ini langsung kita ke pertanyaan, kita membacanya memindai. Soal A, berapa bagian siswa dari suku Jawa? Dari suku Jawa 32. Ini Bu bahas di sini saja diluruskan. 32 anak, ada 32 siswa. Dari seluruhnya ada 60. Berarti 32 per 60. Ini kalau kita sederhanakan. Ibu bagi 4, Ibu bagi 4. 32 dibagi 4 itu sama dengan 8 per 60 dibagi 4 itu 15. Berarti berapa bagian siswa dari suku Jawa? Jawabannya 8 per 15 bagian. Lanjut soal B, berapa bagian siswa dari suku Bali? Suku Bali di sini. Ini 10 anak-anak di sini. 10 per 60. Bisa kita sederhanakan, dibagi 10 dibagi 10. 10 dibagi 10 1 per 60 dibagi 10 1/6 bagian. Jawabannya dari suku Bali 1 per 6 bagian. Lanjut yang C, berapa bagian siswa dari suku Madura? Suku Madura di sini anak-anak 12 siswa. Bu bahas di sini 12 per 60. Ini kita sederhanakan, kita bagi 12 anak-anak ini. 12 dibagi 12 1 per 60 dibagi 12 itu 5. 1 per 5 anak-anak. 1 per 5 bagian. Lanjut yang D. Ini suku Batak ini. Berapa bagian siswa dari suku Batak? Suku Bataknya yang D, Ibu letakkan di sini saja yang D. Ini 6 per 60. Ini sama-sama Ibu bagi 6 bagi 6. 6 dibagi 6 1 per 60 dibagi 6 10. 1 per 10 bagian. 1 per 10 bagian. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Apabila masih ada kesulitan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.